warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan menggunakan rasio profitabilitas dan likuiditas. Kelas Metode Penelitian kelas C 2020. Nama saya Binti Wulandari 2016078. Yang pertama, di bab 1 terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang pertama, di latar belakang yaitu berisikan perusahaan bisa mendapatkan laba sesuai dengan yang diharapkan. Jika kinerja keuangan dari sebuah perusahaan baik, maka kinerja yang baik dapat dinilai dari kesehatan laporan keuangan perusahaan, yang dimana laporan keuangan perusahaan dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang sangat penting dalam menilai perkembangan sebuah perusahaan. Namun, pada penelitian ini hanya akan membahas mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan yang diukur dari rasio likuiditas dan rasio profitabilitas. Rasio likuiditas yang di sini itu berisikan tentang rasio current ratio dan cash ratio. Sedangkan rasio profitabilitas di sini yaitu berisikan ROE dan ROI. Rumusan masalah. Masih di bab 1, di sini terdapat rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini merumuskan sebuah masalah sebagai berikut, yaitu bagaimana kinerja keuangan pada PT Suparma Tbk periode 2017-2021 jika ditinjau dari analisa rasio likuiditas dan profitabilitas. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan di PT Suparma Tbk periode 2017-2021 jika ditinjau dari analisa rasio likuiditas dan profitabilitas. Likuiditas di sini yaitu current ratio dan cash ratio, sedangkan profitabilitas di penelitian ini itu ROE dan ROI. Manfaat penelitian. Penelitian ini memberikan beberapa manfaat sebagai berikut. Agar dapat menambah pengetahuan, juga memperluas wawasan terkait analisa rasio keuangan dalam penelitian ini, agar bisa menambah pemahaman, gambaran, referensi, serta pembuktian empiris yang berkaitan dengan analisa rasio keuangan, supaya memberikan informasi pada perusahaan agar bisa menjadi bahan pertimbangan serta bahan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan, supaya bisa membantu dalam pengambilan keputusan bagi manajemen serta merencanakan strategi untuk manajemen perusahaan berdasarkan hasil penelitian ini. Kemudian di bab 2. Di bab 2 ini terdapat tinjauan pustaka yang berisikan penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual, hipotesis penelitian.
Yang pertama yaitu penelitian terdahulu. Penelitian ini penelitian terdahulu yang diambil dalam penelitian ini yang dibutuhkan yaitu ada 5. Yang pertama, penelitinya bernama Wartono tahun 2019 yang berjudul Analisa Rasio Likuiditas dan Profitabilitas untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan pada PT Indosemen Tunggal Prakarsa TBK periode 2013-2017. Berdasarkan penelitian tersebut, disimpulkan kesehatan keuangan yang dimiliki PT Tunggal yaitu keadaannya fluktuatif. Untuk kesehatan perusahaan 5 tahun dalam 5 tahun yaitu dalam keadaan sehat, maka perusahaan dapat segera memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih. Sedangkan di Emi Mashita itu 2018 yang berjudul Analisa Kinerja Keuangan menggunakan Rasio Likuiditas dan Profitabilitas. Di sini penelitian tersebut mendapat kesimpulan yaitu cash ratio pada tahun 2010 sampai 2014 nilainya belum mencapai standar. Sedangkan current ratio 5 tahun tersebut nilainya juga belum mencapai standar. Sehingga disimpulkan belum mampu membayar hutang lancarnya dengan aktiva lancar dan kas yang tersedia di perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu Ika Wayuni 2018 yang berjudul Analisa Rasio Profitabilitas sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan pada PT Biringkasi Raya Semen Tanasa Group, Jalan Poros, Tanasa 2, Buntoa, Minasa Teknik, Pangkep. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan masih kurang baik karena standar rata-ratanya masih di bawah standar. Yang keempat yaitu Anurlia Hanifah 2022 yang berjudul Analisa Rasio Profitabilitas dan Likuiditas untuk menilai kinerja keuangan PT Siantar-Top Tbk periode tahun 2016 sampai 2020. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan kinerja keuangan perusahaan tersebut menunjukkan dalam kondisi kurang baik karena masih belum mampu untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan jika dinilai dari rasio profitabilitas, sedangkan dari rasio likuiditas kondisinya baik. Dapat dilihat dari rata-rata rasio lancar dan rasio cepat yang mencapai standar rata-rata. Untuk yang kelima, yang terakhir yaitu Vidyani Dian Ayu Ningtyas 2019 yang berjudul Analisis Rasio Profitabilitas untuk menilai kinerja keuangan. Studi kasus pada industri farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan kinerja keuangan pada studi kasus tersebut jika dilihat dari net profit margin kurang baik, sedangkan ROA-nya juga kurang baik. Terus kemudian kinerja keuangan industri farmasi yang terdaftar di BEI berdasarkan ROE juga kurang baik, sehingga dapat disimpulkan masih belum dapat kinerja keuangannya masih kurang baik.
Yang kedua yaitu berisikan landasan teori. Landasan teori ini berisi tentang pengertian, kutipan, dan lain-lain. Yaitu manajemen keuangan. Di sini manajemen keuangan didefinisikan suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, penyimpanan, pengelolaan, serta pengendalian aset yang telah dimiliki oleh perusahaan. Kemudian di dalam manajemen keuangan juga masih berhubungan tentang laporan keuangan, yaitu adalah laporan yang berisi tentang pencatatan transaksi keuangan yang terjadi dalam sebuah bisnis, baik keluar maupun masuknya uang dicatat secara teliti dan detail. Kemudian di penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas, merupakan rasio yang mengukur berapa besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan penjualan, aset, maupun modalnya sendiri. Itu tadi dikutip dari Widiani tahun 2019. Di rasio profitabilitas di sini ada dua yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu ROE dan ROI. ROE yaitu indikator untuk menilai kinerja laporan keuangan dalam perusahaan dengan membandingkan laba bersih dengan total modal dari sebuah pemegang saham. Terus sedangkan yang ROI yaitu suatu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang telah didapat oleh investor berdasarkan dari biaya yang telah dikeluarkan untuk investasi tersebut. Kemudian, selain rasio profitabilitas, di dalam penelitian ini, yaitu menggunakan rasio likuiditas, yang artinya dalam salah satu analisis rasio keuangan yang dipergunakan dalam mendeskripsikan kondisi keuangan suatu perusahaan. Di rasio likuiditas ini ada cash ratio yang pertama, yang kedua nanti ada current ratio. Cash ratio adalah suatu metode yang dipergunakan agar mengetahui seberapa banyak jumlah tersedianya uang kas maupun secara kas yang mampu untuk membayarkan hutang perusahaan. Nah, yang kedua, current ratio. Current ratio merupakan rasio likuiditas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk menutupi hutang perusahaan dalam jangka waktu pendek yang jatuh temponya 1 tahun dengan cara membandingkan antara aset lancar dengan hutang lancar. Kemudian di sini selain rasio profit dan rasio liquid, variabelnya yaitu kinerja keuangan. Yaitu kinerja keuangan adalah prestasi di bidang keuangan yang unsurnya berhubungan dengan struktur hutang, output investasi, pendapatan, dan operasional secara menyeluruh. Nah, di pengertian kinerja keuangan ini, penelitian ini di dalam penyusunan proposal penelitian ini yaitu mengutip dari penelitian sebelumnya, penelitian terdahulu, yaitu Hanifa tahun 2022. Di nomor 3 ini ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini dalam penelitian ini yaitu penelitian ini kan berdasarkan dari aspek keuangan, yakni dengan rasio likuiditas yang subvariabelnya current ratio dan cash ratio, serta rasio profitabilitas yang subbabnya ROE dan ROI, sehingga menimbulkan kerangka konsep sebagai berikut, yaitu kita mendapat data dari laporan keuangan, kemudian kita mencari
mencari cash ratio, current ratio, dan ROE untuk dapat menilai kinerja keuangan dari perusahaan. Dalam penelitian ini yaitu menggunakan perhitungan berdasarkan yang sudah disebutkan rasio likuiditas dan rasio profitabilitas, sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, kondisi perusahaan dalam keadaan sehat dilihat dari rasio profitabilitas dengan metode ROE dan ROI. Kemudian, yang kedua, kondisi perusahaan dalam keadaan sehat dilihat dari rasio likuiditas dengan menggunakan metode current ratio dan cash ratio. Yang ketiga, kesehatan keuangan perusahaan yang bisa dilihat dari rasio profitabilitas dan rasio likuiditas dalam keadaan sehat. Di sini bab 3. Bab 3 yaitu metode penelitian. Sebabnya masing-masing yaitu ada rancangan penelitian, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian serta definisinya, teknik analisis data. Di dalam rancangan penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif berdasarkan riset data yang bertujuan dapat mendeskripsikan pengaruh setiap variabel dengan melakukan uji statistik terhadap hipotesis pada penelitian ini. Populasi sampel, teknik pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan populasi dan sampel, yaitu laporan keuangan pada PT Suparmat Tbk yang tersedia di BI periode 2017-2021. Teknik pada pengambilan sampel ini yaitu menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling ialah suatu teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel atas suatu kriteria tertentu. Berarti kita dalam mengambil sampel itu harus sesuai kriteria yang kita butuhkan dalam penelitian. Tidak boleh sembarang mengambil sampel. Seperti itu. Adapun kriteria tersebut adalah yaitu saham pada PT Suparmat Tbk di BI periode 2017-2021. Yang ketiga, ada jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini, menggunakan jenis data time series, karakteristik datanya berupa data kuantitatif, sedangkan untuk sumber datanya termasuk data sekunder yang berskala rasio, karena didapat dari laporan keuangan yang berada di bursa efek, atau ya bisa dicari di internet. Yang keempat yaitu ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini mengumpulkan data melalui dokumentasi data. Yang dimaksud dokumentasi data di sini yakni mendapatkan data yang berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian. Dokumen tersebut bisa berupa artikel yang mendukung laporan posisi keuangan, itu sekarang, kalau dulu laporan neraca, serta laporan rugi laba perusahaan. Yang kelima, ada variabel penelitian serta definisinya. Variabelnya yaitu ada 3, variabel bebasnya 2, variabel terikatnya 1. Di sini yang variabel terikat yaitu kinerja keuangan. Mengapa disebut variabel terikat? Karena variabel tersebut dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu likuiditas dan profitabilitas. Di sini yang menjadi sebuah
variabel terikatnya yaitu kinerja keuangan pada perusahaan tersebut. Sedangkan variabel bebasnya yaitu likuiditas, subvariabelnya cash ratio dan current ratio. Kemudian di variabel bebas yang kedua ada profitabilitas, subbabnya ROE dan ROI. Yang terakhir, di sini ada teknik analisis data. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini yaitu yang pertama, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinear, uji autokorelasi, dan uji heterokedasitas. Yang kedua, yaitu menggunakan model regresi berganda. Yang ketiga, melakukan uji hipotesis dengan melakukan uji F dan uji T. Lalu yang keempat yaitu menentukan koefisien determinasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.